Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana contoh fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sebagai contoh di sini adalah program faktorial. Kalau yang lalu program faktorialnya yang di prosedur itu kita pakai loop perulangan ya. Nah, kalau ini kita pakainya itu dengan cara dia memanggil dirinya sendiri. Oke, sekarang langsung saja kita lihat seperti apa. Di sini pendeklarasian nama fungsinya Ibu buat faktorial, di mana nanti user itu harus memasukkan nilai ke dalam fungsi tersebut dalam bentuk integer. Dan hasil akhir dari fungsi faktorial tadi itu adalah bilangan yang real. Apa isi dari fungsi faktorial ini? Yang pertama adalah kita tidak tahu ya user mau memasukkan nilai berapa, jadi kita mengantisipasi. Seandainya nilai yang diinputkan user adalah 0, maka kita langsung membuat hasil akhir fungsi faktorialnya itu sama dengan 1. Ingat, ini harus sama dengan nama dari fungsi itu, karena ini adalah hasil akhir dari fungsi ini. Jika tidak, jika bukan nilainya sama dengan 0, maka si faktorial ini hasil akhirnya adalah nilai yang diinputkan user tadi dikali dengan sama. Caranya adalah yang ini semua, faktorial, kita panggil lagi fungsi ini, itu kita panggil sendiri, bisa. Faktorial, tetapi kan sekarang nilainya beda ya. Kalau kalian ingat, kalau misalnya 4 faktorial kan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, artinya dikurang 1. Oleh sebab itu, kita panggil fungsi ini sendiri, tetapi nilai di dalamnya itu sudah dikurang 1. Nah, begitulah yang seterusnya terjadi, sehingga ini seperti berulang, karena dia memanggil dirinya sendiri. Inilah dia fungsi yang memanggil dirinya sendiri, sehingga dihasilkan nanti 4 kali 3. Nah, kemudian setelah dia kali 3, ini kan dia panggil ya, jadi nilai akhir dari faktorial tadi itu adalah 3. Nah, 3 ini kan langsung dikerjakan lagi. 3 itu bukan 0, berarti ini sama dengan yang ini. 3 dikali sama faktorial dari 2. Faktorial dari 2 artinya 2 dikali 1, kan? Begitu seterusnya sehingga hasilnya adalah 24. Kalau misalnya ini kita panggil di program utama, ingat, di program utama itu kita harus mendefinisikan variabel yang nilainya sama dengan yang kita definisikan di fungsi tersebut. Kita meminta user memasukkan berapa yang mau difaktorialkan. Itulah dia si n. Atau ini di sini n besar, n kecil sama ya, karena Pascal ingat dia bersifat tidak case sensitif. Jadi mau n besar n kecil dibaca sama, tetap n. Dipanggil fungsinya tadi, faktorial dari n. N itu siapa? Yang dimasukkan si user tadi dengan 9 angka sebelum koma dan 0 angka sesudah koma, karena dia real, maka ini harus didefinisikan. Kalau di runningkan, maka hasilnya seperti ini. 4 faktorial adalah 24. Bu, ini kok terlalu jauh? Iya, karena kan ibu buat di sini 9, maka ada seperti 9 angka di belakang koma. Dan sesudahnya itu 0, berarti dia nggak ada komanya. Seperti inilah contoh fungsi yang memanggil diri sendiri. Dia jadi membuat seperti adanya perulangan. Sampai nanti kalau udah nilainya 0, contohnya kalau udah sampai 1 kan tadi nilainya 0 ya. Berarti kalau nilainya 0, akhirnya dia berakhir di 1. Maka dapatlah nilai seperti ini. Sekarang kita lihat yang berikutnya itu adalah fungsi yang memanggil fungsi lain. Itu juga bisa. Selain memanggil diri sendiri, dia juga bisa memanggil fungsi lain. Sebagai contoh di sini, program fungsi panggil fungsi, Ibu pakai UseCRT. Kenapa? Karena Ibu pakai clear screen di sini. Lalu pendefinisian fungsinya seperti ini. Ibu punya 2 fungsi di sini. Jadi Ibu definisikan 2. Fungsi 2 dan fungsi 1. Nah, di fungsi 2 ini, itu Ibu buat variabelnya adalah y, tipenya integer. Dan nanti fungsi 2 ini hasil akhirnya akan bertipe integer. Selanjutnya di sini, Ibu buat apa yang hasil akhir fungsi 2 itu apa? Jadi hasil akhir fungsi 2 ini harus sama dengan nama fungsinya. Itu adalah yang variabel y yang bakal nanti di input user itu dikali dengan 2. Oke, selesai untuk fungsi 2. Nah, di fungsi 1, Ibu buat bahwa fungsi 1 nanti yang variabel bakal diolah itu adalah si x dengan tipe integer. Dan hasil akhir fungsi itu sendiri adalah bertipe integer.
Di dalamnya yang bakal dieksekusi Ibu buat adalah fungsi 1 itu adalah fungsi 2. Ibu panggil fungsi 2 tadi, tapi ingat, di fungsi 2 ini harus ada dalam kurungnya. Dalam kurungnya itu siapa? Dalam kurungnya itu adalah variabel yang ada di fungsi 1. Jadi nilai yang ada di sini itu nanti akan pindah ke sini. Jadi karena nilai yang ada di fungsi 1 adalah X, maka fungsi 2 X ditambah 5. Inilah nilai akhir dari fungsi 1. Jadi nanti fungsi 1 itu akan di memori memiliki nilai yang ini dengan dia memanggil fungsi 2 tadi. Jadi ini bisa dia manggil fungsi 2. Kalau kita panggil di program utama, contohnya karena yang fungsi terakhir itu adalah fungsi 1, kita panggillah fungsi 1. Tuliskan fungsi 1 di mana nilai X fungsi 1 itu adalah 3. Jadi langsung kita nggak meminta user memasukkan, kita sendiri memasukkan nilai si X adalah 3. Berarti di sini fungsi 1 itu 3, berarti ini 3 ditaruh kemana? 3 itu kan dia sebagai si X ya. Nah si X ini siapa? Si X ini kan sebagai si Y, berarti nilai Y yang di sini tuh sama dengan 3. 3 dikali 2, 6. Fungsi 2 nilainya 6, jadi kalau misalnya dia dipanggil, berarti di sini sekarang nilainya 6, ini 6 nilainya. Ditambah 5, itulah menghasilkan nilai 11 seperti yang kalian lihat di keluarannya. Begitulah cara fungsi memanggil fungsi lain, ini bisa kalian lakukan. Di video yang terakhir nanti kita akan membahas tentang fungsi yang bersarang